Pembacaan puisi perjuangan di Gedung Kesenian Palembang di hari kedua peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Hari kedua rangkaian peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang yang dipusatkan di Gedung Kesenian Palembang, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 diwarnai dengan pembacaan puisi perjuangan. Pembacaan puisi berlangsung secara khidmat. Yang membacakan puisi, Zeta Narasinga, Tarmizi Mayero, Latifah Ratnawati, Rita Sumarni, Antona Rasoma, Fir Aswar, Febri Al-Lintani, Diah Kapertiwi, Ketua Forwida, Ki Agus Muhammad Ridwan, Ketua KKPP Kiki Kirana, Nyimas Arlaeni, Guru SMK 3, Rita Purnamasari, Kepala Sekolah SDN 189 Palembang, Linda, Guru SMA 2 Ustazah Iin Anakomari, Raden Hussein, KMS Ari Panji, Dr. Zuhair Ali, Iskandar Sabani. Hari ini hari kedua, jadwal kita adalah baca puisi perjuangan. Dan kita sudah, yang diundang pada hari ini, sebagian sudah hadir. Pertama, Kak Zuhair Ali, atau dalam dunia penyair disebut Zeta Narasinga. Mantap betul nama itu. Dulu berkibar tahun-tahun 80-an gitu ya. So, Zeta Narasinga dari Fakultas Kedokteran gitu ya. Sampai sekarang udah S3 dokter, masih juga konsen dengan puisi. Luar biasa kan. Tepuk tangan dulu buat kalian. Selain itu, Kak Zul ini juga bukan cuma puisi, tapi juga dikenal tokoh muluk di Fakultas Kedokteran. Sehari-hari ngucai jarum suntik, ini ngucai teater. Agak bingung juga barangkali banyak ya. Tapi itulah kesenian itu ya. Namanya kalian itu melekat pada diri seseorang. Entah dia dokter, entah dia kaget jadi tentara. Kalau di kesenian tetap ingin berkesenian. Salah satunya Kak Zul. Yang kedua ada Pak Fira Zuar. Fira Zuar ini juga kepala sekolah ya. Pebisnis juga. Ya, saya tahu lebih banyak berbisnis sebenarnya. Pencipta lagu pula. Pencipta lagu. Tapi akhir-akhir ini mencipta lagu, lukis, puisi. Nah, Azul, besok kita diskusi sejarah Palembang dalam pantun. Itu baru bukunya baru terbit ya. Karangan Pak Kiai. Jadi membuat pantun-pantun mulai dari Sriwijaya, Kerajaan Palembang, sejarah Melayu, dan sampai Kesultanan Palembang itu dibuat dengan pantun-pantun. Nah, entah apa maksudnya, tapi barangkali karena dia pendidik supaya enak dibaca oleh siswa. Jadi paling tidak mengenal tentang sejarah Palembang, kemudian mendalami membaca sejarah lebih lanjut. Nah, itu besok kita diskusikan. Iya kan? Sepakat besok kita diskusikan. Karena baru terbit ini. Ibarat martabak lagi hangat-hangatnya itu. Besok kita mohon datang lagi ke sini besok ya. Iya. Nah, yang ketiga ini juga semasa dengan Kak Zul juga ini. Anto Narapidana, Narasoma maksudnya. Ini kawan akrab saya ini ya. Sawan perjuangan ya, seperjuangan. Dari sama-sama Saro gitu ya. Sama-sama Saro, sama-sama ngejualan ubi ya. Jualan sayur itu kan. Buka kartu. Cuma jangan teman itu di cerita ketok malu dong. Iya. Jadi kalau selalu cerita Kacul, teman seperjuangan dulu jual ubi. Jual ubi itu. Tapi pada waktu itu memang lagi surut. Wartawan dari awal udah wartawan, surut, kemudian kenapa jual ubi? Untuk teater juga. Pagi jual ubi, sore berteater kita. Di tempat Juluban. Ya kan? Komi 3A waktu itu, penyair juga mereka ya. Di Sungai Buah. Jadi tetap konsisten berpuisi. Ini paling produktif kira. Kalau kita uji, mungkin se-Indonesia ini paling banyak puisi kantor. Ya, paling banyak puisi, paling produktif ya. Kantor, selamat datang kantor. Kemudian, nah ini bukan penyair ya, penyiar juga bukan. Ada Benny, tapi ini nama puisi juga kan boleh kan? Boleh. Iya, penyanyi sekali-sekali baca puisi kan. Kadang-kadang baca puisi kan juga nyanyi, balik gitu ya. Lalu Kak Usin ini
setia dengan kesenian dia. Setiap kita ada kegiatan mesti dia datang. Kami juga selalu mengharapkan, rasanya kosong kehidupan ini kalau ada ke Rusin ini ya. Iya. Jaga. Oh iya. Nah, lalu ada Bu Rita Purnamasari, Kepala Sekolah SD 189. Dia juga aktif di Kerabat Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dia nanti juga akan baca puisi. Dan juga yang kita undang juga belum hadir hari ini, Yuk Latifah Hanum, mungkin dengan pasangannya insya Allah hadir ya, Tarmizi Airu. Kemudian nanti ada Rita Sumarni dan beberapa kawan yang insya Allah tidak ada halangan bisa hadir di hadapan kita. Nah, kegiatan ini sangat sederhana, tetapi saya kira maknanya cukup baik karena kita akan mengenangkan peristiwa-peristiwa penting bagi sejarah perjuangan Republik Indonesia. Dengan puisi-puisi kita bisa mengingat jasa-jasa para pahlawan. Kita bisa mengambil hikmah karena puisi adalah karya perenungan. Jadi karya bukan cuma karya pikir tapi karya rasa. Dia memaknai peristiwa itu, dihadirkan ke saat ini untuk kepentingan kita ke diri sendiri dan ke dunia luar, ke yang akan datang. Besok kita masih ada acara lagi, ada acara diskusi bukunya Pak Bir, Sejarah Palembang dalam Pantun, dan kemudian ada lomba, koordinatornya Ibu Rita, ya ada lomba, kemudian lomba apa? Lagu perjuangan, dan lomba puisi kapan? Lusa. Besoknya lagi lomba puisi. Ada juga ziarah besok itu, ada ziarah besok, kemudian besok 4 malam itu ada zikir untuk para pejuang. Tanggal 5 itu ada pengumuman siapa-siapa yang menjadi favorit. Terus 5 malam ada renungan suci malam 1000 lilin. Nah, itu rangkaian kegiatan kita selama 5 hari ini. Nah, ini ada juga Kiki ya, Rizky Mailansari juga baca puisi juga. Aku tidak pernah dengar Kiki baca puisi, tapi hari ini harus baca puisi. Ya. Biasanya ngurus EO, ngurus EO lihai, lincah ya. Nggak tahu baca puisi ya, mungkin lincah juga baca puisi. Ya baik. Apalagi Ali juga baca puisi juga Ali ya. Jangan jadi MC baik. Ya. Karena aku sambutan, aku terakhir dari puisi ya. Ada juga Ibu Diah ya, tapi Ibu Diah tadi pesan katanya dia yang terakhir agak lambat datang ya. Dia dari Florida. Ya, baik. Aku buah karya Hairil Anwar. Jika sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Jika peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Berikut kita panggil, ini yang tidak pernah baca puisi dulu. Kita panggil Bung Benny yang tidak pernah baca puisi dulu. Kesaksian. Sebuah karya W.S. Rendra yang dinyanyikan oleh Iwan Fals.
aku mendengar suara. Jerit makhluk terluka. Luka, luka hidupnya, luka. Orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya. Sirna, sirna, hidup redup, alam semesta. Luka, malu depan kantor. Hilang nafkahnya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Mereka dihinakan tanpa daya. Ya, tanpa daya. Terbiasa hidup sangsi. Orang-orang harus dibangunkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Kenyataan harus dikabarkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Lagu ini jeritan jiwa, hidup bersama harus dijaga. Lagu ini harapan sukma, hidup yang layak harus dibela. Terima kasih. Nama besar buah karya Anto Narasoma. Minta juga. Nama besar hanya catatan yang kau kiprahkan lewat sejumlah kisah kehidupan. Tak ada kehebatan yang kau elu-elukan lewat sebusung dada yang penuh kedengkian. Kita seupil tanah yang dicomot dari belakang dapur tetangga sebelah rumah. Kerap kali kucing, ayam, dan anjing membuang sesuatu atas seupil tanah di dadamu. Tak kala diembuskannya kehidupan ke unsur tanah dirimu, kau bangkitkan dadamu seluas langit dan bumi. Lalu kau teriakan keangkuhan sebagai kekerdilan diri sendiri yang telah menjadi tanah abadi. Seharum apapun parfum yang kau semprotkan ke ketiakmu, di dalam perut yang kau bawa ke sana sini ada ampas makanan dan air kemih sebusuk kakus. Maka nama besar yang hanya catatan kecil dalam catatan sejarah. Karena kebijakan paling dekat dirimu hanya kematian panjang di bawah seonggok batu nisan. Terima kasih. Peperangan atau pertempuran 5 hari 5 malam di tahun 1947. Langsung nih narasi langsung nyambung Pak.
dengan memperingati pertempuran 5 hari 5 malam yang ketiga. Kemarin disetat dari ex-Parlemen Gedung Seni Kota Palembang berjalan pagi merayap memasuki kampung-kampung tradisional. Di Kota Palembang telah terjadi selama 5 hari 5 malam pertempuran, atau kalau kita kalikan 120 jam. Belum apa-apa dengan negara Palestina, sudah 2 bulan malam dan siang, tidak makan, tidak tidur, kekurangan penyakit akan datang. Kita alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin begitu meriahnya, ya, tiada kata jerah dalam perjuangan dan pengorbanan dengan cinta kepada tanah air, yaitu tanah Indonesia, khususnya Kota Palembang. Demikian saya singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akan merdeka. Anjing rabies. Udara seperti pabrik pengap dan membara di batang otak manusia karena perjanjian virus yang menggerogoti kesadaran akan tertawa seperti gila. Lalu kematangan dia berlari tanpa hati yang membuat ini menjadi seperti nilai-nilai yang tak dapat dibaca. Dari sudut-sudut jalan telah menghadirkan ribuan virus lewat perjalanan panjangnya, maka rabies membelah diri dan berangkat layak ke kulit dan melahan luka yang menganga dalam pikiran. Memang anjing, kucing dan kera begitu lucu dalam pandangan. Mereka menundukkan kepalanya sebagai kasih sayang di hari rabies ini. Tapi cerobong asap akan terus terhidang di dalam luka-luka yang menganga dalam jiwa. Kemarahan itu pun seperti hati yang terbakar pada kemarahan. Aku pun seperti orang tolol yang jatuh ke dalam dadamu. Aku seperti sebatang cerutu yang menjadi debu setelah bercumbu dengan api. Maka virus-virus rabies yang bergerak secepat lokomotif itu melestarikan, melancarkan kesehatan sendiri dengan menghasut jiwa-jiwa yang terparah dalam penyakit karena rabies yang tak pernah tiba di saat diharapkan oleh siapapun. Haruskah aku tersenyum kepada kucing dan anjing yang telah diberondong oleh virus-virus yang menyakitkan itu ketika mereka tiba pada satu hal yang tak pernah mereka kacakan karena apapun hatinya? Mereka seperti orang-orang yang gila dalam keheningan itu. Ia tertawa dalam suatu hal yang membuat orang-orang menjadi berpikir panjang karena kegilaan ada rabies tanpa adanya hati yang menganga di dalam jiwa-jiwa tanpa mereka tahu bahwa inilah anjing rabies. W.S. Rendra. Doa seorang serdadu sebelum perang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar.
dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Terima kasih. Anwar, buat kerja di Ponorogo. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyak 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat tak bisa mati. Maju, ini barisan yang tak pernah berpadu. Kepercayaan tanah menyerbu, sekali berarti setelah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghampa, binasa akan ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup ajal tercapai, kita harus mewarnai. Maju, serbu, serang, terja, merdeka. Taufik Ismail dengan buah karyanya Kembalikan Indonesia pada hari depan. Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebahagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia
adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia ada 1 juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam lantaran berat bebannya. Kemudian angsa-angsa berenang di atasnya. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga, dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt. Sebagian putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 5 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia padaku. Yang fana adalah waktu. Buah karya Supardi Djoko Darminto. Darmono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu. Bukan tanyamu, kita abadi. Diam itu emas, diam itu agung, diam itu suci. Namun ku tak ingin diam yang engkau berikan. Hai pemuda, harapan bangsa. Untuk mengisi kemerdekaan diperlukan duit, doa, usaha, iman dan takwa. Terima kasih. Raga kami oleh Diah Kusuma Pratiwi 2 Januari 2024. Kala itu kota ini membara. Sudah 5 hari 5 malam tembakan dan ledakan di mana-mana. Ada tangisan istri yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suami. Ada jeritan dan lengkingan tangisan anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim dan piatu. Kala itu darah mengalir, air mata mengalir, dibakar semangat membela tanah air, mempertahankan kemerdekaan dari bangsat-bangsat pengecut yang ingin merebut tanah kami. Teriakan demi teriakan menembus cakrawala. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Saat ini tembakan dan ledakan itu tak terdengar lagi. Tetapi tahukah kalian, wahai para pahlawan dan syuhada, perang itu sekarang masih berlanjut. Dalam senyap, dalam diam, mempertahankan tiap jengkal tanah, pulau, air, laut, udara, mempertahankan emas, permata, timah, nikel, tembaga, batu bara, dan semua yang ada dalam bumi. Dari orang-orang yang serakah menjual aset-aset milik bangsa sendiri, Indosat pergi kepada si sipit, si pirang, si hidung bengkok
si hitam legam yang berkedok nasionalisme dengan kata-kata mutiara, janji-janji indah yang sebenarnya hanya jubah dan topeng belaka. Saat ini, wahai para pahlawan, darah yang telah engkau tumpahkan sesungguhnya telah membasahi wajah dan hati kami. Perjuanganmu tetap berlanjut walau dalam diam, dalam senyap, tanpa kata-kata, hanya lewat goresan mata pena dan untayan-untayan doa yang menembus cakrawala. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hamid Jabar dalam puisinya, doa terakhir seorang musafir. Amin. Terima kasih. Larut menikmati kemerdekaan. Kita di sini mengingat peristiwa sejarah di negeri ini. Walau kita tidak melihat, tapi dentuman meriam, tembakan senapan, tusukan bambu runcing terasa sampai ke hati. Perih, sakit, amarah dan air mata bercampur dalam asa. Tapi kini kita sudah merdeka karenamu, para pahlawan. Saatnya kami mengisi kemerdekaan ini dengan penuh kebahagiaan. Tapi terkadang kami terlalu menikmati, terlalu bahagia. Terkadang kita lupa, kita kuras harta negeri ini. Kita bersengketa dalam perdebatan. Kita iri bila ada yang senang. Kita dendam bila ada yang tersakiti. Kita saling menghancurkan sesama kita. Maafkan kami, para pahlawan. Kami ibarat pasir yang larut dalam terjangan ombak kemerdekaan yang membuat kami lupa untuk apa dipersembahkan kemerdekaan ini yang ada karena darahmu. Izinkan kami, pahlawan, mengenangmu dan berterima kasih dengan selalu berbuat dan berkarya. Izinkan kami menari, izinkan kami berteater, izinkan kami berpuisi, izinkan kami berkesenian di negeri Palembang ini. Pagi yang ceria di atas hembusan angin karena saya membuatnya di atas motor. 2 Januari 2024, Mirza Dinda Dewi. Ketika sajak cinta kubuka pintu hatiku, ketika seraut wajah mengetuk dadaku, dalam ruang rindu yang penuh bayangan parasmu, aku seperti seonggok bunga ketika 2 tautan kata-kata itu mereka menebar kalimat indah di dalam puisi. Oh, mengapa di usia senja ini kau tiba dengan cahaya kemerahan dari balik-balik hijabmu yang berkibar, ditiup kerinduan itu. Maka berulang kali aku pilih kata-kata dikitari 1000 kembang yang merekah di dalam tatapan matamu. Sebab hanya satu jalan yang masih terbuka ketika kata-kata yang menjadi sajak cinta di dalam
kerinduan kita. Negeriku, karya Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengkikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tolannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji, dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing dengan asik berkolusi. Terima kasih. Rangkuman sajaku. Di dalam taman Sailendra tersembunyi kembang indah bermekar. Mekar kuntum bunga teratai, harum semerbak ke seluruh taman. Akarmu menjalar ke seluruh taman, daunmu berserak laksana mengarang, bungamu putih indah cemerlang. Engkaulah bunga pujaan. Kini permaimu menyuram tiada insan senyapan, tiada bayu menyentuhmu, namun kau kan hidup sepanjang masa. Satria tapa takkan bimbang, patah tumbuh hilang berganti. Engkaulah bunga pujaan sampai akhir nanti. Jangan kau bimbang, jangan kau ragu, tiada celah dapat disadur, tiada noga bagimu pujaanku. Jakarta, 17 April 1973, Dani Effendi. Terima kasih. Harimau yang tak pernah terjinakkan dipersembahkan buat Sultan Mahmud Badarudin II, karya Z.A. Narasinga. Kau meliuk-liuk di antara kepentingan dan kelicikan Britania dan Belanda.
dalam keserakahan memperebutkan bongkahan timah di Kepulauan Bangka. Dengan gagah berani dan piawai, kau berdiri di tengah, tak memihak kepentingan sang penjajah. Raffles dengan hormat memuji, Sultan Palembang adalah seorang pangeran Melayu yang sangat kaya. Gudangnya penuh dolar dan emas warisan leluhurnya. R.A. Lovell menggelarnya sebagai Never a Tame Tiger, harimau tak terjinakkan. Dangles bernegosiasi membangun loji perdagangan di Sungai Aur. Beragam usaha tipu daya dan adu domba telah dilakukan untuk menjinakkan ganasnya sang harimau. Dan terbakarlah loji Sungai Aur, dan tersebarlah kasak kusuk fitnah dan prasangka, dan pecahlah perang. Inggris menyerang Palembang dan takluk. Namun harimau tak kunjung tertangkap dan dijinakkan. Sang harimau masuk ke dalam sarangnya di hutan pedalaman. Sambil meraung, ia menyusun strategi dan kekuatan. Setelah konvensi London 1814, Palembang diserahkan kepada Belanda. Sultan menolak dan berontak. Jenderal Mutinghe mengirimkan armadanya. Pecahlah perang Menteng bertahun-tahun. Dengan pekikan Allahu Akbar dan semangat mempertahankan tanah tumpah darah, mereka membalas serangan demi serangan, memukul mundur tiap serangan yang datang. Sungai Musi memerah genangan darah tentara Belanda. Sampai pada satu hari di bulan Ramadan, di saat rakyat bersiap-siap makan sahur, dengan segala siasat dan tipu daya, Belanda melanggar gencatan senjata, menyerang. Tiba-tiba tertangkaplah sang harimau, dibuang dan mangkang di Ternate tanpa terjinakkan oleh siapapun. Terima kasih. Isnatun M. Pahlawankah bila kekuasaan adalah tujuan, kedudukan adalah pamrih, dan kekayaan adalah cita-cita? Pahlawankah bila kepentingan sendiri adalah hal utama, kepentingan rakyat adalah selingan, dan kepentingan keluarga sibuk diperhatikan? Pahlawankah bila keikhlasan bukanlah landasan, tergantikan oleh ketamakan serta kesombongan dan ambisi yang menuntut pemenuhan? Bertanya pada diri kita sendiri, bertanya pada nurani, pahlawankah? Terima kasih. Sirih pinang dibelah dua, disimpan di dalam peti. Dulur-dulur yang ada di sini, tolong disambut salam saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah pemilik syah Republik ini. Karya
Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk dalam satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli, tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia yang bermata sayu, yang di tepi jalan mengacungkan tangan dan oplet bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa, tak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. 5 hari 5 malam. Palembang, Darussalam tahun 1947. 5 hari 5 malam pasukan Indonesia berjuang melawan serangan tentara Belanda. Barisan pemuda dan rakyat berjuang gagah berani menghadapi serangan Belanda. Meriam dan senapan berbunyi menyeruak langit Palembang. 5 hari 5 malam pasukan Indonesia berjuang melawan serangan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. 5 hari 5 malam pasukan Indonesia melawan serangan Belanda. Tentara, pelajar, laskar bahu berbahu dengan TNI mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jawab Papa pada anaknya. Karya Amanda Maida Lamhati. Nah, negeri kita adalah negeri pesta. Mulai dari pesta sunatan hingga pesta nikahan. Berdatangan para undangan, ada suguhan musik dan makanan, ada senyum sumringah tuan rumah yang riang. Nah, negeri kita adalah negeri pesta, mulai dari pesta minuman keras hingga pesta narkoba yang telah merusak anak bangsa. Dan para cukong dan bandar gelak tertawa, pesta meraup rupiah. Nah, negeri kita adalah negeri pesta, mulai dari pesta begal jalanan hingga pesta begal uang negara. Maling teriak maling, suaranya bukan lagi di balik dinding, tapi lantang dan nyaring. Nah, negeri kita adalah negeri pesta,
mulai dari pesta pemilihan kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Berebut kekuasaan, dan para oportunis, penjilat dan pengkhianat tak dapat kau bedakan, karena mereka sembunyi di balik pencitraan. Nah, negeri kita adalah negeri pesta, pesta para pecundang. Nah, terlalu banyak yang harus Papa jelaskan. Malam sudah larut, tidurlah. Besok pagi kau harus sekolah. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Terus tumbuhkan cinta pada bangsa. Teguh dan istiqomalah dalam akidah. Bukit Siguntang, 15 Februari 2017. Hari ini adalah hari kedua peringatan pertempuran 5 hari. Jadi istilahnya itu kita pakai pertempuran, bukan istilah perang. Tadi Kak Zul mengatakan ada perang di Ponegoro, perang-perang di tempat lain, ya, itu begitu besar. Kita cuma 5 hari dan malam itu, makanya kawan-kawan sejarawan sepakat untuk menyebut istilah pertempuran, bukan perang, tapi bagian dari perang yang besar, perang agresi pertama dalam melawan Belanda, melawan penjajah Belanda yang ingin menduduki kembali Republik Indonesia pada tahun 47. Jadi ini makanya kita buat peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia yang didukung oleh ada sekitar 60 komunitas. 60 komunitas, dan ini tahun ketiga kita lakukan, tahun ketiga, dan setiap tahun tetap ada kegiatan baca puisi perjuangan seperti ini. Tujuannya selain untuk silaturahmi antara kita, juga untuk kembali mengingatkan untayan kata-kata tentang hikmah dari pejuang kita itu, atau peristiwa perjuangan kemerdekaan kita. Dan kita laksanakan pada tahun ini itu di pelataran Gedung Kesenian Palembang. Dahulu Gedung Kesenian ini disebut dengan Balai Pertemuan, lalu menjadi kantor Pol PP, kemudian diserahkan ke pihak ketiga menjadi KBTR, Kuto Besak Restoran Teater Restoran KBTR. Tahun 2019 diserahkan ke pemerintah Kota Palembang dan menjadi terbengkalai. Ini alhamdulillah sudah dibenari lagi, sudah dibenahi oleh pemerintah kota, dan secara sah Pak Wali Kota mengatakan bahwa gedung ini berubah menjadi Gedung Kesenian Palembang. Jadi sudah mulai kita gunakan. Beberapa waktu lalu Dewan Kesenian Palembang atau DKP melakukan kegiatan-kegiatan di sini, dan juga ada komunitas melakukan kegiatan di sini. Nah, pertempuran 5 hari 5 malam kita adakan di sini, kita pusatkan di sini. Mulai kemarin dari teatrikal juga di halaman ini, dan hari ini juga kita melaksanakan itu sampai tanggal 5. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat pusat kesenian, kegiatan kesenian. Baik, saya akan bacakan puisi tadi. Ini mencontoh Ibu Latifah tadi. Karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau dikenal dengan Gus Gus. Negeri aha ihi. Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu, dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu, dan para pemimpinnya suka memocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan,
Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kecerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan. Penegak keadilan. Kirim dosnya, ya. Penegak keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal petata petiti untuk mengelabui mereka yang tertindih. Tata petiti. Anjing menggonggong kapila berlalu, sambil menggonggong kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu, otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali untung 2 pulau terbeli. Gajah mati membingungkan. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kalian mati meninggalkan hutan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Ayo kita tertawakan. Makasih. Ini ada teknis kadang lepas-lepas ya. Baik, tapi itulah kondisi kita negeri kita hari ini. Mereka mungkin lupa bahwa negeri ini tidak ada begitu saja. Tidak, kemerdekaan itu tidak gratis. Dibeli dengan nyawa, darah para pejuang, harta benda dan sebagainya. Dan beratus-ratus tahun kita dijajah dan kita juga berjuang sangat gigih dan mengorbankan semuanya. Jika saja mereka sadar bahwa kemerdekaan ini tidak untuk mereka sendiri tapi untuk rakyat Indonesia, maka mungkin judulnya tidak HHI. Terima kasih Bu Latifah, terima kasih ya sudah hadir. Bu Anpa Tarmizi, terima kasih. Ayunda, ini kelas ini. Kelas 2, kelas 3, SMA 3. Ibu Rita Sumarni, dulu terkenal Rita Rosihan. Oh cantik, di FK dulu ngetop. Oh bukan main, ini ada yang saudara saya, saudara Soma, dari Mas Ari, Beni, Pak Fir, Azwar, semuanya yang ada di sini dan juga Nah Yudiah ini ketua Porwida yang doktor teknik tapi hari ini bikin teknik puisi. Teknik puisi. Kemudian yang lain ada Bu Rita dan semuanya ya. Semuanya terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini menambah silaturahim antara kita semua dan Allah memberkahi apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan. Hari 5 malam, merdeka. Kali lagi. Perang 5 hari, 5 malam, merdeka.